Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu lagi dengan saya hari ini pelajaran biologi. Ini yang sudah gabung di Meet 13 anak. Kemudian yang absen 21. Berarti 7 anak sudah terhubung tapi belum gabung. Oke, karena ini jam 7.44 pelajaran akan segera saya mulai. Biarkan aja dulu audionya, nanti kalau pelajaran saya mulai PPT saya tampilkan, baru audionya dimatikan. Oke, yang pertama, mohon maaf ini ya memang di rumah saya begini ya, di samping rumah itu ada anjing begitu. Bentar. Oke, yang pertama saya ingatkan tugasnya ternyata nggak banyak siswa yang mengerjakan tugas. Halo, suara saya didengar? Iya, Pak. Ya, kemarin itu tugasnya itu nggak banyak, itu 19 anak yang ngirim. Terus yang 20 yang anak yang ngirim, terus ada anak ngirim salah teknis kosong. Siapa itu? Reni itu kosong berkas yang dikirim. Terus siapa lagi? Saya ceknya Tante Ria itu ngirim berkas kosong. Ini untuk tugas yang kedua itu ya. Berarti yang masuk baru 18 anak. Memang belum saya koreksi. Coba masih ada lagi mungkin berkas yang kosong. Sudah itu aja yang kosong mungkin. Jadi Tante Ria, Reni kirim tapi kosong. Yang lain belum kirim, belum ngerjakan. Lailatul Amelia, Anggita, Tita, Khairun Adi, Auliatul Hasana, Indah Miftah, Rate, Sabilanis, Erlina, Yanesa, Rifatul, Putri, Rosi. Itu yang belum ngerjakan. Itu belum kirim. Halo, didengar? Halo. Saya sudah Siapa? Yang keras ngomongnya, nggak dengar. Halo. mengerjakan, Pak. Iya, siapa namamu? Ini ya di GCR saya ini, kalau nggak ada yang nggak terkirim gitu. Saya ulang ya, yang nggak terkirim: Lailatul nggak ada, Anggita nggak ada. Tugas kedua itu Tita, Adi, Aulidatul Hasana, Indah, Rate, Erlina, Yanesa, Rifatul, Putri, Rosi. Itu yang nggak ngirim. Terus yang ngirim tapi kosong itu juga ada. Ngirim juga kosong itu ada. Siapa yang ngirim kosong? Tante Ria sama Reni, salah teknis. Coba nanti dikirim lagi gitu. Kan di GCR ini nggak bisa bohong kan gitu ya. Pelajaran mau akan saya mulai. Saya tampilkan dulu layarnya. Nah, apakah PPT saya sudah tampil? Halo? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, karena pelajaran mau dimulai, tolong audionya dimatikan semua. Nanti kalau mau bertanya atau jawab pertanyaan, baru di on kan lagi audionya, supaya nggak kemerset. Oke?
Halo? Iya, Pak. Tadi audionya dimatikan semua dulu ya. Sebelah sana, Anggita belum dimatikan audionya. Tinggal Anggita saja. Oh, sudah. Oke, pelajaran saya mulai. Oke. Minggu yang lalu saya nerangkan sampai pada penentuan jenis kelamin. Sampai ini. Jadi jenis kelamin makhluk hidup ditentukan oleh kromosomnya. Kalau manusia XX sama XY, XX perempuan, XY laki-laki. Itu minggu yang lalu. Kemudian kalau belalang XX belalang betina, ektok belalang jantan. Kalau ayam ZW ayam betina, ZZ ayam jantan gitu. Nah, sekarang ada peristiwa baru lagi. Namanya terpaut seks. Namanya terpaut seks. Contoh ini ya. Kalau kita melihat hewan itu, misalnya kambing apa sapi bertanduk, tanduknya tinggi, besar atau rusa, tanduknya panjang, itu jantan. Yang betina tidak. Kemudian kalau orang berkumis itu laki-laki. Ayam, ekornya panjang itu ayam jago. Apa ini peristiwa ini? Ada sifat yang berhubungan dengan jenis kelamin. Contohnya ini, tanduk itu hewan jantan, kumis orang laki-laki, ekor panjang ayam jago gitu. Kok contohnya pakai laki-laki tok? Ya pakai jantan tok bisa juga, pakai perempuan juga bisa. Bisa juga kan? Macam-macam nanti. Contohnya pinggulnya lebar itu perempuan, kalau di perempuan ya itu. Oke, halo? Iya, Pak. Oke, masih bisa didengar ya? Oke, jadi ini hubungan antara suatu sifat dengan jenis kelamin itu namanya terpaut seks. Nanti pengertiannya apa? Gen yang mengatur sifat tubuh terletak di ganosom. Seharusnya terletak di autosom. Nah, apa maksudnya? Kita lihat ini. Ini kromosom orang. Nomor 1 sampai nomor 22 itu namanya autosom. Apa maksudnya? Baik laki-laki maupun perempuan sama. Nomor 23 itu ganosom, laki-laki dengan perempuan nggak sama, kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY. Nah, sekarang begini. Misalnya rambut keriting, itu terletak entah di nomor 1, entah di nomor 2, sampai entah di nomor 22. Rambut keriting itu gennya terletak pilihannya antara 1 sampai 22. Itulah kenapa laki-laki keriting ada, perempuan keriting ada. Karena apa? Sifat itu terletak di autosom. Nah, sekarang kalau ada sifat ini, kumis hanya laki-laki, maka itu nanti sifat itu nggak terletak di nomor 1, di nomor 2, sampai nggak terletak di nomor 22. Kenapa? Sebab kalau terletak di antara ini, maka nggak ada beda jantan dengan betina. Berarti itu terletak di nomor 23, itu kalau orang. Artinya terletak di kromosom kemarin yang sudah kita bahas, terletak di kromosom bernama ganosom. Jenis kelamin ditentukan oleh kromosom, kromosomnya disebut ganosom ini. Jadi ganosom ini selain menentukan jenis kelamin, menentukan sifat tertentu. Apabila ada sifat terletak di ganosom, maka sifat itu diberi nama terpaut seks. Sampai di sini kurang jelas, nggak apa-apa, nanti ada contoh soalnya. Gampang-gampangnya begini, kalau ada sifat berhubungan dengan jenis kelamin, berarti itu terpaut seks. Halo? Ada yang ditanyakan?
Halo? Tidak, Pak. Enggak. Silakan mau jawab ya. Silakan mau jawab. Siapa yang mau jawab? Saya bertanya begini. Gemuk itu terpaut seks apa tidak? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Apa buktinya? Apa buktinya? Laki-laki dan perempuan bisa gemuk. Laki-laki dan perempuan bisa gemuk. Nah, oke. Benar itu ya. Jadi begitu. Jadi gemuk itu bukan terpaut seks. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama gemuk. Gitu. Nah, berarti ngerti ini maksudnya, oke? Kalau ngerti, saya lanjutkan. Nah, ini pertama penemuan pautan seks itu. Pelan-pelan ya. Ada lalat bermata merah. Ini matanya merah ini. Jantan mata merah. Sebentar saya cek dulu. Saya takut kalau belum saya rekod. Oke, sudah. Videonya ini ada satu yang belum saya kirim, video tanggal 28. Mohon maaf, lupa saya. Oke. Sudah saya rekod berarti tidak jadi masalah. Perhatikan. Jadi penemuan pautan seks itu di lalat. Ini jantan mata merah. Oh, mohon maaf, betina mata merah. Ini lalat mata putih. Betina. Jantan. Ini betina. Kawinkan. Kemudian anaknya semua mata merah. Ini merah, ini merah. Dari sini nggak ada masalah menurut hukum Mendel. Jadi kalau merah melawan putih, anaknya merah semua, artinya apa, nak? Halo? Apa? Apa maksudnya? Mata merah dominan. Kalau jawab yang keras. Jadi kalau mata merah disilang dengan mata putih, anaknya mata merah semua, mata merah dominan. Nggak jadi masalah, ini buktinya. 3 mata merah, 1 putih, nanti begitu. Nah, berikutnya. Nah, jadi ini merah tadi dikawinkan dengan putih, anaknya merah semua. Kemudian F1 dikawinkan dengan F1, anaknya merah, 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 putih. Nggak ada gejala apa-apa, 3 merah, 1 putih, masih normal, 3 dominan kan gitu. Oke, jadi sampai di sini belum ada penemuan pautan seks. Nah, berikutnya dipikir apa? Ini ada penemuan ini, di mana yang putih selalu jantan. Di mana yang putih selalu jantan. Saya ulang. Jadi anaknya ini merah, 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 putih. Nah, ternyata yang putih ini jantan, nggak pernah betina. Jadi jantan ada yang putih, ada yang merah, betina merah saja, terus nggak ada betina yang putih. Itu yang diteliti, akhirnya menemukan pautan seks ini. Bagaimana model penelitiannya? Perhatikan di bawah ini. Nah, bila dihitung biasa menurut Pak Mendel, X itu betina, M merah, Y jantan, M kecil putih. Saya ulang. Jadi ini lalat betina mata merah, jantan mata putih. Dikawinkan, ini gametnya X besar, M besar. Gametnya 4 tapi satu macam, maka saya tulis 1 saja. Jadi ini lawan ini, oke, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Jadi dijalankan 4 kali pun sama, jadi nggak usah 4 ya. Kemudian yang ini, X dengan M kecil 2 kali, saya tulis 1 saja nanti. Y dengan M kecil 2 kali, saya tulis 1 saja. Maka anaknya, perhatikan, ini dengan ini. X, M besar, M kecil, betina mata merah. Kemudian ini ketemu ini. X, Y, M besar, M kecil, betina jantan mata merah. Sampai di sini F1 persis seperti di alam ini.
merah putih anaknya baik betina maupun jantan merah semua. Hitungannya masih cocok. Nah, sekarang F1 kawin dengan F1. Berarti ini kawin dengan ini. Gametnya ini X M besar sama X M kecil. Saya pindah ke sini. Gametnya ini X M besar, X M kecil, Y M besar, Y M kecil. Jadi gametnya ini 4. Kalau ini gametnya cuma 2. Ini jadi 4 karena nggak sama semua. X Y M besar M kecil, ini X X M besar M kecil. Jadi ini gametnya 2 macam, yang ini 4 macam, saya taruh di sini. Maka anaknya, perhatikan, ini lawan ini sini. Terus ini lawan ini sini. Ini lawan ini sini. Terus begitu ya. Oke, jadi anaknya demikian. Supaya sambung ini ya. Saya tanya mulai dari bawah. Yanesa. Halo, audionya Yanesa di on kan? Halo, Yanesa. Halo. Oke, nggak nyambung. Berikutnya Fandi, sekali-sekali Fandi. Halo Fandi, bisa audionya dinyalakan Fandi? Halo, suara saya didengar apa enggak ini yang lainnya? Dengar, Pak. Dengar. Kok Pak nyaut itu tadi? Sinyalnya jelek. Nah, sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Iya, Pak. Loh, kamu kok baik ini? Ayo. Pak, kalau cepat aja, Pak. Oh ya wes, kamu sampai di Gosali tadi. Halo? Nanti aja, Pak. Pandi. Ya wes, Pandi, saya tanya Pandi. Dilihat ini, kelihatan Pandi? Enggak, Pak. Loh, kok nggak kelihatan di layar ini loh? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Loh, yang lain nggak ada tak ini? Ada, Pak. Ada, oh, ada itu. Wes, yang ada siapa itu? Saya pindah wes. Siska. Halo Siska. Siska. Aduh, sudah kalau satu-satu nggak bisa wes. Siapa sudah yang mampu? Oke, saya tunjuk ini. Ini lalat jantan apa betina? Halo. Halo, yang sedang saya tunjuk, lalat jantan apa betina? Betina. Betina, Pak. Betina, matanya merah apa putih? Merah. Merah. Ini, Merah. ini Betina. 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 Terus matanya Merah. merah. Terus ini Betina. betina, matanya Merah. merah. Terus ini Betina. Betina. matanya Putih. putih. Nah, ini Jantan. jantan, mata Putih. putih. Ini Jantan. mata. Merah. Oke. Jadi apa maksudnya? Kalau dihitung menurut Pak Mendel begini, betina merah ada, ini tuh 2, 3, betina putih ada. Jantan merah ada, tuh 2, 3 ini, jantan putih ada. Kalau dihitung menurut Mendel, padahal catatannya di alam tadi, yang putih selalu jantan. Jadi tidak ada betina putih kenyataannya di alam, ini nggak ada. Padahal kalau dihitung ini ada kan begitu. Akhirnya orang membuat perhitungan nggak seperti ini. Apa? Nah, perhitungannya tadi begini, saya naik ke atas. Mungkin mata itu nggak terletak di kromosom ini, itu. Nggak terletak di kromosom nomor 1 sampai nomor 22, tapi terletak di kromosom nomor 23 di X. Gimana caranya? Ya gennya yang tadi, gen mata itu ditaruh di X. Nah, itu ngitungnya jadi begini, perhatikan. Nah, ini. Bila dihitung pautan seks X, M-nya numpang di X. X, M-nya numpang, ini pautan itu numpang. X, M-nya numpang. Itu Y-nya kosong, nggak dipauti gitu.
Maka membacanya, perhatikan ini, betina mata merah. Terus ini jantan mata putih. Cocok dengan gambar ini, betina merah, jantan putih. Oke, berikutnya. Supaya saya gesernya nggak berkali-kali, tak pindahnya dulu ini. Supaya gesernya nggak terlalu panjang. Oke, wis, belum ya. Nah, udah. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan ya. Nah, jadi ini betina merah, jantan putih, dikawinkan. Dapat ini dengan ini. Betina merah. Dapat ini dengan ini. Betina merah. Dapat ini dengan ini. Jantan merah. Dapat ini dengan ini. Jantan merah. Nah, betina dan jantan merah semua. Cocok dengan gambar ini masih. Berikutnya ini nanti merahnya harus 3, putihnya 1, dan jantan putih harus jantan. Oke. Nah, sekarang F2. Apa? Ini salah satunya ini dikawinkan dengan ini. Kan ini sama, ini juga sama. Oke, misalnya ini yang kawin ya dengan ini ya. Ini dengan ini, taruh di sini, betina merah. Ini dengan ini, taruh sini, betina merah. Berarti ini sudah ketemu ini, tinggal ketemu ini. Ini dengan ini, jantan merah. Ini dengan ini, jantan putih. Nah, jadi betina merah, jantan merah, jantan putih. Cocok apa tidak ini dengan gambar ini? Halo? Iya, Pak. Cocok. Jadi apa artinya? Ngitungnya M-nya harus numpang di X. Kalau dihitung M-nya nggak numpang seperti ini di sampingnya, maka itu hitungan biasa, nggak cocok. Kalau numpang di X karena numpang, kalau X-nya pindah ya ikut pindah, itu namanya terpaut. Jadi itu pautan seks itu. Mana kromosom seksnya X, mana sifat biasanya M, kantil di X, maka itu namanya pautan seks gitu. Sampai di sini paham? Halo? Oke, nanti ini contoh soalnya gampang ya. Sekarang saya lanjutkan. Nah, tadi itu digambar kromosom. Jadi ini kromosom X, kromosom X. Ini kromosom X, kromosom Y. Terus kalau merah itu berarti warna matanya. Jadi membacanya ini XX, betina apa jantan, nak? Betina. Betina. Mata apa? Merah. Merah. Ini Jantan. mata Putih. putih. Terus ini anaknya ya. Dapat ini dengan ini kan gitu. Dapat ini dengan ini kan gitu. Nah, ini bacanya. Apa ini? Jantan. Jantan. Mata apa? Merah. Merah. Karena ini kalah ya. Terus ini? Betina. Betina. Matanya merah. Yang putih ini kalah karena resesif. Nah, kalau ini kawin dengan ini. Coba ini dapat ini. Ini kan gitu. Jadi ini keterangannya. Ini apa? Betina mata merah. Oke, ini. Betina mata merah. Ini Jantan mata merah. jantan mata merah. Ini. Jantan mata putih. Nah, kan nggak ada betina mata putih ya. Kan nggak ada. Yang putih kan jantan. Kan berarti kalau dihitung begini cocok. Jadi dihitung begini cocok, itulah namanya pautan seks gitu ya. Dihitung begini nggak cocok gitu. Itu peristiwa pautan seks. Oke? Oke. Ya, jadi ini pengertian pautan seks. Nah, keterangan-keterangan apa? Kromosom X dan Y. Nanti yang dipauti itu hanya X saja. Tidak ada gen yang diketahui berada di dalam kromosom X ditemukan dalam kromosom Y. Jadi maksudnya gennya itu hanya terpaut di X, tidak terpaut di Y. Ini ya maksudnya gitu. Oke, yang kedua keterangannya. Nah, ini perhatikan. Pada wanita ada semacam kromosom X
maka nanti sifatnya itu nempel di dua-duanya, apa yang satu resesif, apa yang satu dominan, apa dua-duanya resesif, pokoknya nempel di X gitu. Wanita bisa punya dua, laki-laki nggak bisa karena laki-laki itu XY begitu. Ini ya pengertian-pengertian tadi. Nah sekarang prakteknya soalnya, oke? Oh ini dulu. Nanti ini kita bahas di mutasi lagi ya. Nah ini ada peristiwa nanti gandengannya dengan itu namanya gagal berpisah. Perhatikan ini X, ini X, Y. Kemudian ini tidak bisa berpisah jadi X. Sampingnya kosong. Ini berpisah jadi X jadi Y. Ini gambar sperma ini telur. Jadi telurnya gagal berpisah. Terus spermanya normal. Maka anaknya, perhatikan ini anaknya. Telur XX dapat sperma X, anaknya X3. Tidak normal, nanti disebut betina super. Nanti saya ulang di mutasi ya. Habis evolusi nanti kita pergi ke mutasi, nggak apa-apa. Kemudian telur XX, nah terus dapat sperma Y, maka individu itu punya XXY. Tidak normal, tapi ini masih fertil, masih bisa punya anak, itu nanti pada orang. Berikutnya, telur kosong, nggak ada X-nya, ketemu dengan sperma X, maka dia X0. Ini jadi orang nanti mandul, steril, biasanya laki-laki. Kok nggak perempuan Pak? Soalnya tadi spermanya itu yang X, telurnya kosong. Nanti kalau di sini X, di sini kosong, di sini X0 itu bisa perempuan gitu. Kemudian telurnya 0, nggak ada X-nya. Terus ini spermanya Y, maka Y0. Ini biasanya mati gitu. Jadi ini peristiwa yang ada hubungannya dengan itu namanya gagal berpisah. Nah, ini membentuk jenis kelamin yang aneh-aneh itu betina super gitu. Oke, nanti ini kita ulang di mutasi. Sekarang contoh soal yang pautan seks supaya cepat ya. Bentar, langsung saya contoh soal yang pautan seks. Nah ini contoh soal yang pautan seks. Apa? Peristiwa buta warna pada manusia. Buta warna pada manusia. Apa buta warna itu? Kita lihat. Bisa dilihat gambarnya ini? Halo? Halo? Oke. Ada tulisannya nggak ini? Ada. Tulisan apa? Tulisan apa? 7. 7. Berarti kamu nggak buta warna. Berarti kamu nggak buta warna. Kalau sampai kamu mengatakan ini nggak ada tulisan, maka kamu buta warna. Nggak bisa bedakan warna ini, kan gitu ya. Jadi ini contoh tes buta warna itu begitu. Jadi orang yang buta warna ini nggak ada tulisannya, nak. Nah, perhatikan sekarang buta warna. Buta warna itu di bawah gen resesif. Nanti saya lambangkan pakai kata CB dari kata-kata color blind. Terus dia terpaut seks, harus numpang di X. Jadi harus numpang di X ini. Maka ini contohnya X, C besar, B-nya nggak usah dibaca sudah, X, C besar, perempuan normal. X, C besar, X, C kecil, perempuan pembawa. Maksudnya apa? Dia nggak buta warna, normal. Jadi kalau dites pakai ini, pakai ini dia tahu. Tapi perempuan ini membawa gen buta warna ini. Ini nanti bisa diwariskan ke anaknya gitu. Berikutnya X, C kecil, perempuan buta warna. Terus laki-laki X, C besar, pria normal, X, C kecil, pria buta warna. Oke? Coba kalau nggak ngerti ini ditanyakan. Halo? Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Halo? Saya ulang sebentar. Jadi contoh terpaut seks itu buta warna pada manusia. Gennya resesif, bukan gen dominan. Maka
C kecil inilah yang menimbulkan buta warna. Terus dia terpaut sek, nempel di X, bukan nempel di Y. Maka ada perincian seperti ini. Perempuan normal gennya seperti ini. Perempuan karier pembawa gennya seperti ini. Perempuan buta warna gennya seperti ini. Pria normal gennya seperti ini. Pria buta warna gennya seperti ini. Oke? Halo, ada yang bertanya? Halo? Tidak. Kalau tidak, saya yang bertanya. Kalau tidak, saya yang bertanya. Yang bertanya ya. Coba dari ini. Ada ibu tidak buta warna. Nanti jawabannya di sini. Ibu tidak buta warna. Terus punya anak buta warna. Saya ulang. Ibu itu nggak buta warna. Suaminya nggak buta warna. Terus tiba-tiba anaknya buta warna. Kok bisa? Ayo dijawab dari sini. Siapa yang bisa jawab? Karena ibunya pembawa, Pak. Punya pembawa Pak Ken. Betul, jawabannya ibunya pembawa. Betul, jawabannya ibunya pembawa. Pertanyaan berikutnya. Apabila ada orang mau menikah, laki-laki, perempuan mau menikah, itu. Kemudian dia menghitung buta warna. Dia menghitung buta warna. Si laki-laki menghitung begini. Calon istri saya ini normal apa enggak ya, begitu. Terus si perempuan juga begitu. Suami saya ini normal apa enggak gitu. Pertanyaan saya, siapa yang sulit kalau mau kawin? Si laki-laki apa si perempuan? Halo? Perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Apa sulitnya laki-laki? Halo? Apa sulitnya laki-laki? Betul, jawabannya si laki-laki yang sulit kalau mau kawin. Halo? Apa sulitnya? Oke, saya jawab lain, nanti kamu jawab. Si perempuan itu nggak sulit. Kenapa? Karena dia kan tinggal ngecek saja suaminya itu. Apa? Ditaruh aja ini. Mas, ini kamu baca ada nggak? Oh ada, ya berarti dia normal. Apa? Ya berarti dia ini. Sudah, nggak usah mamang, pasti normal. Terus kemudian misalnya dia disuruh baca ya, ini nggak ada. Gambarnya banyak nanti ada ini. Semua nggak ada. Oh berarti ya dia otomatis buta warna. Itu. Enak yang perempuan kan gitu dok. Coba sekarang yang laki-laki ngetes calon istrinya. Tadi dikatakan sulit. Apa sulitnya? Halo? Karena perempuan yang karir, Pak. Bisa normal buta warna. Nah, ini repotnya. Kita nggak bisa membedakan perempuan itu normal sama pembawa. Jadi, saya ulang. Kalau perempuan itu normal, suruh melihat ini, ya ada tulisan. Perempuan pembawa, suruh melihat ini, ya ada tulisan. Dia normal kok. Jadi itu repotnya. Karena perempuan itu 3 macam ya. Apa? Perempuan normal, betul-betul normal. Perempuan pembawa, perempuan buta warna. Jadi kalau dia buta warna kan jelas. Berarti ini buta warna, perempuan, laki-laki buta warna jelas. Ya yang repot itu kan membedakan antara perempuan normal dengan perempuan apa nah? Pembawa. Sedangkan laki-laki nggak ada pembawa. Laki-laki itu normal ya normal, penderita ya penderita, kan begitu. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah sekarang contoh perkawinannya seperti ini. Contoh perkawinannya. Nah, seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Saya ulang, seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal.
Kemungkinan anak perempuannya adalah, gitu. Perhatikan, perempuan normal. Saya tulis di sini, X, gitu ya. X, gitu. Nanti ini kalau keliru saya benahi, gitu ya. Jadi X, gitu. Yang ayahnya buta warna. Nah, otomatis kalau perempuan itu apa? X itu adalah perempuan kemudian ayahnya buta warna, padahal dia ini tulisannya seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna. Maka dia itu pasti mendapatkan dari ayahnya, itu pasti. Mungkin kamu bingung. Saya naik ke atas dulu kalau bingung. Naik ke atas dulu ya. Mengingatkan ini. Ingatkan ini. Bentar. Saya lupa tadi. Oke. Nah, ini harus diingat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini Bapak XY, spermanya X dan Y. Ini ibu, sperma telurnya XX. Perhatikan, ini anaknya. Ini anaknya laki-laki apa perempuan? Halo? Perempuan. Ini anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oke, sekarang saya tanya, anak laki-laki ini menerima X dari siapa? Dari ayahnya. Woi, anak laki-laki ini menerima X dari siapa? Ibunya. Dari ibunya. Menerima Y dari siapa? Ayahnya. Padahal gen cacat tadi terletak di X apa di Y? Di Y. Loh, gen yang nempel tadi nempelnya di X apa di Y? Halo? Di X. Tadi kan ada peraturan ya, ada peraturan. Jangan lupa peraturan ini loh. Sebentar, loh ini. Jadi gen X dan Y itu tidak ada gen yang diketahui berada di dalam kromosom, ditemukan dalam kromosom Y. Jadi gen cacat itu hanya ditemukan di X, tidak ditemukan di Y. Ngerti maksudnya ini? Jadi yang terpaut itu nempelnya, coba dilihat, loh M ini nggak pernah nempel di Y, pasti ditempelkan di X. Oke, sekarang saya tanya, ini loh, harus di sini ya. Nah ini ya, laki-laki menerima X dari ibunya, kemudian menerima Y dari bapaknya. Lah, gen yang cacat dan tidak tadi kan nempel di X, tidak nempel di Y. Berarti laki-laki itu nanti cacat apa tidak tergantung pada siapa, nak? Halo? Ibunya. Sekarang kalau anak perempuan, gen yang cacat itu kan nempel di X. Maka anak perempuan ini punya gen itu, cacat itu bisa dari ibu, bisa dari siapa? Ayahnya. Ngerti maksudnya ini ya? Ngerti maksudnya? Oke. Sekarang pindah ke soal. Diingat-ingat loh ya. Kalau laki-laki cacat, yang cacatnya itu nempel di X, pasti menerima warisan dari siapa? Ibunya pasti. Ibunya pasti. Nah ini rahasia pacaran saya ini ya. Kamu yang perempuan itu. Nah, yang perempuan. Kamu kalau pacaran ya. Nanti kalau serius mau kawin, jangan melihat bapaknya pacarmu, sing wedok. Ya, Friska, Devani itu. Kalau punya pacar, lihat ibunya pacarmu. Sebab itu yang menentukan seorang laki-laki cacat apa tidak itu. Ngerti maksudnya? Ngerti? Iya, Pak. Oke. Jadi laki-laki cacat tidaknya tergantung pada siapa, nak? Ibunya. Oke, guys. Nah, sekarang kembali ke soal ini, ke contoh soal. Soal tadi ya. Nah ini mungkin salah ini ya.
Perempuan normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Perempuan normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal. Kemungkinan anak perempuannya adalah, ini keliru ini. Ini membuatnya keliru. Ini harus saya ganti karena keliru. Ini kamu bingung. Saya ganti di sini ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Perhatikan. Yang dikawinkan apa? Coba dilihat sini. Perempuan normal. Perempuan normal dengan laki-laki. Laki-laki normal. Oke, sekarang saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini perempuan itu. Saya punya kopian tadi ya. Punya kopian supaya gampang. Ini nanti bisa saya ganti ini. Oke, ganti pelek. Ini sudah saya siapkan. Red. Saya taruh di sini. Ya, gampang. Nah, Pak dilihat. Perempuan normal yang ayahnya buta warna. Saya tulis ayahnya dulu ya. Saya tulis ayahnya. Ayahnya perempuan tersebut itu. Ayahnya itu XY apa XX? XY. Pelan-pelan nggak apa-apa. Ayahnya buta warna. X-nya itu C-nya besar apa C-nya kecil? C-nya kecil. Nah, ini ya, saya pindah. Oke. Nggak usah bingung, pelan-pelan saja. Nah, ini ayahnya. Ayah perempuan tersebut. Oh, mohon maaf. Bentar ya, bentar. Saya harus ketik di sini karena di itu lain ya. Oke. Saya harus ketik di sini supaya gampang. Nah, oke. Ini jadinya ya. XY itu ayahnya. Nah, sekarang saya sudah punya ini gampang. S itu ayahnya. Kita lihat soal lagi. Perempuan normal yang ayahnya buta warna. Kita tulis perempuan tersebut. X perempuan tersebut ya. Kita taruh di sini. X. Oke. Kemudian X1-nya kan pasti dari bapaknya ini ya. Maka ini harus saya copy. Harus saya copy di sini. Oke, siapa yang bingung? Halo? Siapa yang bertanya? Perempuan normal yang ayahnya buta warna. Coba saya ketik ayahnya dulu. X C besar, X C besar, kemudian Y. Terus ini X C besar, X C kecil. Ini perempuan tadi. Perempuan normal. Oke. Kenapa perempuan itu XC besar? Karena normal. Kenapa perempuan itu XC kecil? Karena bapaknya buta warna. Pasti dia terima dari bapaknya kan X-nya. Halo, paham apa enggak? Paham. Paham. Oke. Saya ulang sekali lagi. Seorang perempuan normal, maka perempuan itu kan C-nya harus besar.
ayahnya buta warna. Padahal seorang ayah itu kan pasti memberikan hikmahnya itu pada anaknya. Maka mau nggak mau perempuan itu pembawa. Dia dikatakan normal. Maksudnya dia kalau dites pakai ini bisa. Nah begitu. Jadi kata-kata ini normal ini sebenarnya normal pembawa. Buktinya apa? Ayahnya buta warna gitu. Menikah dengan laki-laki normal. Nah, jadi itu menikah. Saya tulis di sini. Plek, plek. Ini oke, menikah dengan laki-laki normal ya. Oke, maka nulisnya saya laki-laki normal demikian. Ini plek, ini bisa dek. Terus ini Y-nya. Udah bisa ini ya. S dikerjakan. Gimana anaknya? Ini dengan ini, gimana anaknya? Ini dengan ini. Apa? Halo? Perempuan normal. Ini dengan ini. Laki-laki normal. Nah, ini dengan ini. Perempuan pembawa. Membawa, kan gitu. Ini dengan ini. Perempuan Nah, terakhir ini dengan ini. laki-laki buta warna. Oke, sudah jawabannya itu ya. Saya ulang anaknya satu-satu. Ini dengan ini apa? Perempuan normal. Ini dengan ini. Perempuan pembawa. Oke, terus ini dengan ini. Laki-laki normal. Ini dengan ini. Laki-laki buta warna. Nah, begitu. Oke, siapa yang bertanya? Halo? Ada yang bertanya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Hemofili. Nah, hemofili. Sama tetap dengan tadi hemofili. Apa? Dibawa oleh gen resesif. Terpaut seks juga. Nah, sekarang karena hemofili saya kasih lambang H. Apa sakit hemofili itu? Anak yang kalau luka nggak bisa dihentikan lukanya itu, jadi darahnya mancur terus, bisa menimbulkan kematian. Jadi hemofili ini ngitungnya persis sama dengan buta warna tadi, sama persis ya. Bedanya lihat nomor 3, letal. Apa letal itu? Nah, letal itu dalam keadaan homozigot akan mati. Contohnya ini gen hemofili, homozigot maka mati. Ini gen normal, ini gen hemofili, hidup. Ini gen hemofili karena nggak ada temannya, hidup. Itu. Jadi ada pengetahuan baru, letal itu suatu gen kalau jumlahnya 2 mati itu letal. Jadi ini jumlahnya 2 mati letal. Kok ini hidup, Pak? Lah karena ini nggak ditentukan letal. Kalau misalnya ada soal H besar letal, maka ini mati. Ini hidup, ini hidup, ini hidup, ini hidup. Jika yang H besar letal. Kalau H kecil yang letal, ini hidup, hidup, mati. Itu pengertian letal ya. Oke? Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak. Jam berapa ini? Jam berapa ini? 8:30. Perlu istirahat apa enggak? Halo? Perlu istirahat apa enggak? Kalau perlu saya istirahatkan 20 menit, kemudian nanti lanjut. Itu. Halo? Perlu istirahat apa enggak? Oke, satu saja ya, satu saja. Satu dulu baru nanti istirahat, oke? Jadi hemofili itu, terus ini contoh peta silsilah hemofili. Tapi sebelum peta silsilah, saya pakai contoh ngerjakan soal ini. Ini contoh soal nak ya. Coba ditanya, ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Pembawa apa normal? Pembawa. Pembawa. Ini perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Normal apa penderita? Penderita. Nah, maka anaknya ini dengan ini apa nak?
Perempuan membawa. Perempuan membawa. Ini dengan ini. Meninggal. Meninggal. Letal kan gitu ya. Oke, sekarang. Ini dengan ini. Laki-laki normal. Nah, terus ini dengan ini. Laki-laki penderita. Oke, sudah ngerti. Kalau dikasih soal pasti bisa. Oke, sekarang saya terangkan peta silsilah ini. Ini namanya peta silsilah. Waduh, ini anjing ini ya. Ini namanya peta silsilah. Habis ini saya istirahatkan 20 menit ya. Peta silsilah ini menggambarkan sejarahnya orang. Biasanya orang Eropa pakai peta silsilah ini supaya orang itu diketahui kakek-kakek neneknya dulu itu. Nah, gimana cara membuat peta silsilah? Perhatikan. Laki-laki digambar segi 4. Kemudian perempuan digambar bulat. Yes. Kemudian garis lurus itu kalau ke samping perkawinan. Garis lurus ini. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Enggak. Kalau gitu saya tanya, Albert laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Apanya Queen Victoria? Suaminya. Suaminya, begitu. Queen Victoria apanya Albert? Istrinya. Istrinya. Oke. Garis tengah-tengah begini anak. Berarti Alice ini anaknya siapa? Victoria dan Albert. Anaknya Victoria dan Albert. Itu ya. Oke. Berarti Louis ini apanya Queen? Mantunya gitu. Alexandra apanya Albert? Cucunya. Oh, begitu bisa sudah berarti. Nah, sekarang kalau kosong begini itu normal. Kalau di blok begini atau di asir full berarti cacat. Kalau misalnya peta silsilah ini tentang hemofili, ya berarti ini penderita hemofili. Kalau misalnya tentang buta warna, ya ini penderita buta warna. Kalau di blok separuh atau dikasih titik, itu berarti pembawa. Berarti Queen, pembawa. Alice, pembawa. Alexandra, pembawa. Alexis, penderita. Sar Nicholas, normal. Louis, normal. Albert, Normal. nah begitu. Itu namanya. Contohnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 1 normal apa cacat? Normal. Nomor berapa yang cacat? Nomor 3. 3 ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, kalau dia hemofili berarti nanti genotipnya XY apa XX? XY. X-nya H kecil apa H besar? H kecil. Kalau yang nomor 6? Normal. Ya. Normal. Genotipnya apa? XY. H besar. Nah, berarti bisa. Kalau bisa nanti saya kasih PR lagi. Sekarang kamu istirahat ya. Jam 9 nanti saya mulai lagi. Oke? Istirahat dulu ya. Iya, Bang. Oke, istirahat dulu. Ini tak mati.